Alhamdulillah kalau sehat. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak sama materi pembelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin? Ya, pertemuan kemarin kita telah mempelajari materi tentang sistem organisme makhluk hidup. Dan Ibu juga mau tanya lagi nih, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suatu organisme atau suatu makhluk hidup dapat bertahan hidup? Ya, selain makan, minum, bernafas, berkembang biak, suatu makhluk hidup dapat bertahan hidup dengan cara berinteraksi. Entah itu dapat berinteraksi dengan sesama makhluk hidup atau berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum kita melanjutkan atau mengenal lebih tentang apa sih interaksi tersebut, Ibu punya gambar akuarium nih. Tolong kalian amati apa saja sih yang terdapat dalam akuarium tersebut. Ya, di dalam akuarium itu terdapat batu, air, tanaman, ikan, dan ada juga batang pohon. Dan beberapa hal tersebut menjadi satu dan membentuk suatu lingkungan. Lingkungan sendiri berasal dari kata environment yang secara umum dapat diartikan segala sesuatu di luar individu. Ya, lingkungan sendiri terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup seperti hewan, tanaman, dan manusia. Ya, komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik sendiri terdiri dari benda-benda tak hidup seperti air, tanah, cahaya, batu, dan lain-lain. Oleh karena itu, komponen-komponen tersebut dapat saling berkaitan dan berhubungan serta dapat membentuk suatu interaksi. Suatu contoh hubungan interaksi sendiri yaitu melalui bentuk hidup bersama yang bisa kita sebut dengan simbiosis. Simbiosis sendiri dapat dibedakan menjadi 3 macam. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme sendiri yaitu hubungan atau interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dan keduanya sama-sama memperoleh keuntungan. Salah satu contohnya yaitu bunga dan lebah. Mengapa keduanya dapat memperoleh keuntungan? Karena lebah menghisap nektar yang terdapat pada bunga tersebut, sehingga lebah memperoleh makanan dan lebah merasa kenyang. Dan bunga tersebut terbantu dengan adanya nektar yang dihisap oleh lebah tersebut, sehingga bunga tersebut dapat melakukan atau melaksanakan proses penyerbukan. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme sendiri adalah hubungan atau interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, di mana satu individu tersebut mendapatkan keuntungan sedangkan individu lainnya tidak mendapatkan keuntungan dan tidak juga dirugikan. Salah satu contohnya yaitu tanaman anggrek dan pohon mangga. Mengapa demikian? Karena tanaman anggrek dapat menumpang hidup pada pohon mangga. Namun, pohon mangga tidak merasa dirugikan dengan adanya tanaman anggrek yang menumpang hidup pada pohon mangga tersebut. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme sendiri adalah hubungan atau interaksi satu individu dengan individu lain di mana salah satu individunya merasa mendapatkan keuntungan
dan individu lainnya merasa dirugikan. Salah satu contohnya yaitu kutu rambut dengan kepala manusia. Mengapa demikian? Karena kutu rambut menumpang hidup pada kepala manusia dan menghisap darah dari kepala manusia tersebut, sehingga manusia merasa gatal dan terganggu dengan adanya kutu rambut tersebut. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak, kali ini Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk berdiskusi interaksi apa saja yang terdapat pada lingkungan sekitar sekolah kita. Untuk waktu diskusinya, Ibu beri waktu selama 30 menit. Setelah itu, hasil diskusinya dikumpulkan ya. Baik, terima kasih atas diskusinya dan terima kasih telah mengumpulkan hasil diskusi kalian secara tepat waktu. Dan dapat disimpulkan dari pembelajaran yang telah kita dapatkan hari ini bahwa lingkungan terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu komponen biotik, yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen-komponen tersebut dapat saling berkaitan dan membentuk suatu interaksi. Contoh dari interaksi sendiri yaitu simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Ada yang tahu nggak manfaat yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Oke, kalau nggak tahu, Ibu deh. Manfaat yang kita dapatkan pada pembelajaran kali ini yaitu kita dapat mengetahui bahwa suatu makhluk hidup tidak dapat hidup secara individu. Mereka hidup secara berinteraksi dengan individu lainnya ataupun dengan lingkungannya. Oleh karena itu, sangat penting kita untuk berinteraksi dengan sesama makhluk hidup ataupun dengan lingkungannya. Ya, ada yang ditanyakan tentang materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, jika tidak, Ibu harap kalian mengerti tentang materi pada pembelajaran hari ini. Dan materi pembelajaran berikutnya yaitu tentang dinamika populasi. Sekian dari pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.